aksi damai turun ke jalan, menyuarakan matinya keadilan di kasus Vina Cirebon. Untuk seluruh teman-teman mohon doa, mohon dukungannya. Mudah-mudahan damai ini aksi damai ini bisa berjalan dengan lancar. Kenaikan PPN 12% dan jelas kita selaku mahasiswa dan masyarakat Jepang. Anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI. Bangun dek. Ayo dek, mengatasnamakan rakyat ya dek. Itu banyak loh dek, rakyat yang dijolimi penegak hukum. Adek kok nggak ngelihat? Adek, giliran yang berhubungan dengan politik, adek bangun. Adek keluar teriak-teriak mengatasnamakan rakyat. Indonesia darurat, RUU pilkada segala macam. Ayo adek, 1% PPN bangun kalian. Adek, bangun dek, BEM UI. Mahasiswa mulai demo penolakan cek barang yang kena PPN 12%. Kasus 271 triliun divonis 6,5 tahun penjara, nggak ada respon kalian. Sampah kalian, sampah. Kalian palsu, demo-demo kalian itu palsu. Kami ini mengataskan nama rakyat, tai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman semua. Saya lagi siap-siap OTW ke Jakarta dalam rangka mengurus persiapan aksi damai turun ke jalan, menyuarakan matinya keadilan di kasus Vina Cirebon. Untuk seluruh teman-teman mohon doa, mohon dukungannya. Mudah-mudahan damai ini aksi damai ini bisa berjalan dengan lancar, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sekarang ini lagi saya siap untuk berdiskusi dan bertemu para praktisi hukum untuk merancang persiapan untuk membuat surat pemberitahuan ke instansi-instansi terkait. Mungkin begitu teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan mohon doa dan dukungannya. Sekian dari Yang Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI melakukan aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari mendatang. Namun di sini ada satu pertanyaan yang patut diajukan. Di mana suara kalian saat rakyat kecil dianiaya oleh sistem hukum yang korup dan sewenang-wenang? Ketika 7 orang tak bersalah dijebloskan ke penjara seumur hidup karena rekayasa kasus dan penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Mengapa mahasiswa diam? Mengapa tidak ada gerakan moral yang menuntut keadilan bagi korban peradilan sesat? Padahal, kasus-kasus kemanusiaan seperti ini jauh lebih menyentuh akar penderitaan rakyat kecil dibandingkan sekedar menolak kebijakan fiskal yang masih bisa dinegosiasikan. Hal ini memunculkan kecurigaan kuat bahwa aksi mahasiswa saat ini bukan lagi murni suara rakyat, melainkan gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Apakah mahasiswa hanya bergerak ketika ada sokongan dana dari pihak-pihak yang memiliki agenda politik? Apakah kalian hanya bersuara saat ada sponsor di belakang layar yang membayar gerakan tersebut? Jika benar demikian, maka perjuangan mahasiswa sudah kehilangan idealismenya. Mahasiswa seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela hak asasi manusia dan keadilan sosial, bukan sekedar alat politik yang bergerak atas bayaran. Jangan biarkan gerakan mahasiswa terjual murah demi kepentingan partai politik. Justru keadilan untuk rakyat kecil yang tertindas seharusnya menjadi prioritas perjuangan mahasiswa. Jika aksi kalian hanya muncul untuk isu ekonomi yang bisa dinegosiasikan, tetapi kalian diam untuk kasus kemanusiaan yang nyata, maka kalian telah mengkhianati identitas sebagai agen perubahan sosial. Halo, anak BEM UI, adik-adik mahasiswa UI. Halo, adek BEM UI. Dek, bangun dek. Bangun dek. Ada nih dek, mau kita demo dek. Ayo dek. Mengatasnamakan rakyat yuk. Ayo dek. Bangun dek. Halo. Bangun dek. Dek, jangan tidur aja dek. Ya. Jangan yang jauh kelihatan, yang besar di depan mata tidak kelihatan dek. Bangun dek. Ayo dek, mengatasnamakan rakyat yuk dek. Itu banyak loh dek, rakyat yang dijolimi penegak hukum. Adek kok nggak ngelihat?
Giliran yang berhubungan dengan politik, adek bangun, adek keluar teriak-teriak mengatasnamakan rakyat. Indonesia darurat, RUU pilkada segala macam. Adek, 1% PPN bangun kalian. Adek, bangun dek, BEM UI. Ada tuh 8 triliun korupsi menara BTS dek. Yuk dek. Ya gunakanlah suara kalian dek mengatasnamakan rakyat. Bangun. Di mana kalian? Ya? Halo? Mana kalian? Jangan kelamaan tidur, Dek. Ayo mahasiswa Indonesia. Yuk, bangun, Dek. Mana kalian ya? Jangan tidur aja, Dek. Mana kalian, Dek? Bangun, Dek. Halo, BEM UI. Mahasiswa Indonesia. 271 triliun kemana kalian? Kenapa yang 1% PPN kalian ributi? Siapa yang bayar kalian? Mahasiswa mulai demo penolakan, cek barang yang kena PPN 12%. PPN naik 1%, kalian demo. Siapa yang bayar kalian, Dek? Dari partai mana yang bayar kalian? Dari pihak mana yang bayar kalian? Pihak mana ya kira-kira yang nggak senang dengan pemerintah ya? Kalian palsu. Kalian mahasiswa Indonesia palsu. Kalian gak usah mengatasnamakan rakyat ya. Mengatasnamakan kelompok kalian aja. Kantong pribadi aja ya. Kalian kan tipe-tipe mahasiswa abadi. Yang selama kuliah lama-lama di kantin, di tongkrongan, ngopi, main game, top up ya kan. Kalian lah mahasiswa beban orang tua itu ya. Kasus 271 triliun divonis 6,5 tahun penjara. Nggak ada respon kalian. Sampah kalian, sampah. Menara BTS 8 triliun, sampah kalian, sampah. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di negara ini yang divonis ringan, kalian diam, sampah kalian. Giliran yang 1%, kalian ribut. Partai mana yang membayar kalian? Kelompok mana yang membayar kalian? Kelompok mana? Jangan sampai ketemu berpapasan denganku ya, kalian yang mendemo-demo dengan 12% ini ya. Kusikat kalian, kusikat. Nggak peduli aku. Aku yang mati atau kau, urusanku nanti tuh. Ya. Kalian palsu. Demo-demo kalian itu palsu. Palsu kalian semua. Ya. Kalianlah mahasiswa orderan politik. Kalian anak kemarin sore kalian. Masih pakai pampers kalian. Sok si paling intelektual kalian semua. Ya. Kalau orang-orang yang cerdas itu, yang berpendidikan itu, nggak gini mainnya. Nggak gini mainnya. Kalian ini apa kalian ini? Giliran nanti ada debat, megap kalian nggak bisa ngomong. Nggak tahu apa yang kalian demo. Tapi ikut-ikutan. Daripada di kantin ya kan lumayan. Bisa bayar kopi nanti nongkrong begaya-begaya ya kan. Nanti buat Insta story. Kami ini mengataskan nama rakyat. Tai kucing. Hal yang luar biasa yang kami prihatin adalah ketika PK yang menghadirkan PK terhadap 7 terpidana kasus pidana Cirebon yang menurut kami selaku tim kuasa hukum sudah cukup lengkap, di mana novum itu banyak bukti-bukti baru yang tidak pernah terungkap atau dihadirkan secara pengadilan. Itu tidak pernah. Itu situ kami kupas pada saat sidang Salik Cirebon. Misalnya itu satu ya, masalah barang bukti. Barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan. Sama sekali tidak terungkap barang bukti itu apa. Bahkan ada dikatakan memakai batu. Nah, batunya pun itu baru dicari ketika Sudirman sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian Sudirman dibawa ke satu tempat untuk mengambil batu. Yang kedua, bambu yang dipakai katanya untuk dan sebagainya. Nah, bambu itu pada saat Sudirman diperiksa sebagai tersangka baru dipotong bambu. Jadi bambu itu bukan barang bukti yang sudah sekian lama menjadi barang bukti sesungguhnya yang dipakai untuk kejahatan, tapi baru dipotong. Nah, ini kan suatu tindakan yang bagi kami ini satu tindakan obskur. Selain obskur juga semacam satu tindakan yang mau dikategorikan melanggar dalam penegakan hukum. Kemudian saksi yang menerangkan bahwa peristiwa itu kecelakaan tunggal dengan motor. Itu ada 4 orang. Nah, itu pun tidak diperhatikan sebagai poin. Ya. Kemudian masalah kekhilafan hakim. Kekhilafan hakim. Dalam hukum itu seseorang
Apalagi beberapa orang dituduh melakukan satu tindak pidana kejahatan, pembunuhan khususnya. Itu harus ada dari siapa? Dari ke otak sampai. Terus pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Membantu melakukan. Itu harus ada. Sehingga hukumannya itu harus bervariasi antara yang menyuruh melakukan, yang melakukan, sama yang turut serta atau membantu melakukan. Itu harus berbeda-beda. Tapi ini vonis terhadap para 7 tersangka waktu itu, vonisnya pidana seumur hidup semua dari 7 orang ini. Jadi dipukul rata sedemikian rupa. Ini satu praktek juga dalam bidang penegakan hukum. Dan ini sangat menjadi satu tanda kutip kecelakaan hukum yang luar biasa di Indonesia. Kecelakaan hukum buat saya kecelakaan hukum yang sangat luar biasa. Seperti saya, kemudian Bu Wiwi, itu kalau komunikasi sama. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari saya, dari Bu Wiwi. Mudah-mudahan anak-anak kuat. Itulah sebabnya ketika keputusan disampaikan. Nah, kalau saya bilang, ya Allah, saya ngeri ngebayangin mereka naik truk. Itu aja yang saya takutin. Mudah-mudahan tidak. Aku ngomong seperti itu, mudah-mudahan anak-anak kuat, mudah-mudahan anak-anak percaya tim sedang memperjuangkan itu. Ya, saya juga sulit untuk mengungkapkan betapa ya pedihnya pasti memang yang sedang terjadi, yang dirasakan oleh Ibu Tumaina ya Bu ya. Sekali lagi tidak mungkin rasanya persoalan ini tidak masuk dalam atensi Presiden Prabowo, kan kayaknya juga tidak mungkin ya. Ada Kang Deddy yang notabene adalah kepala daerah terpilih untuk Provinsi Jawa Barat, yang notabene juga merupakan dukungannya Pak Prabowo. Kemudian ada juga Pak Otto Hasibuan selaku Wakil Menteri. Ya paling tidak secara informal mungkin pernah lah ya mereka berbincang-bincang tentang hal ini. Tapi karena berbincang-bincangnya dengan seorang presiden, maka tentu kita berharap respon dari presiden akan berbobot gitu ya. Akan berbobot, dan saya terus terang penasaran bobotnya seperti apa ya ketika Presiden Prabowo mendengar adanya informasi tentang dinamika kasus ini dari Kang Deddy, dari Pak Otto, gitu didengar apa ya? Presiden Prabowo apa ya? Kayaknya semua fakta udah dibeber di pengadilan, betul ya? Dari yang belum diketahui tahun 2016 sampai yang sudah diketahui, betul? Nah, makanya kita baca dulu nanti putusan lah. Ya, jadi teman-teman ya, pemuda saudara tetap semangat. Kalian orang-orang muda ini saya titip jaga yang tua-tua. Ya, kuatkan mereka, ya, yakinkan mereka bahwa di balik masalah kita ini kita nggak usah takut. Kenapa? Kita punya Allah yang lebih besar dari masalah kita. Ya, gitu loh. Kemarin ramai sekali Mas, ada dari MA katanya mengabarkan bahwa tidak ada lagi PK kedua untuk kasus yang sama, Mas. Ya, itu dia tuh. Itu gimana penjelasan, Mas? Ya, kita pernah diskusi bahwa ingat saya MK, Mahkamah Konstitusi pernah mengatakan kan bisa berlanjut PK berikutnya. Nah, itu hak setiap orang untuk memperjuangkan statusnya ketika dia meyakini bahwa ada proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kurang lebih seperti itu. Tapi dari sisi ada perdebatan yang mengatakan, kalau begitu logikanya kita tidak akan pernah mencapai kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimanapun kita akan bicara tentang kemanfaatan, apalagi keadilan. Masuk akal juga sih. Gitu. Karena kita ingin semuanya kan tuntas, ada kepastian hukum. Tetapi tidak bisa juga kita pungkiri dalam situasi penegakan hukum yang dipandang sekian banyak pihak dalam situasi morat-marit seperti sekarang ini, diksi kepastian hukum pun memunculkan ketidakpastian gitu akhirnya. Kalau PK dikunci tidak boleh lagi ada, ya praktis game over, kecuali gerasi itu tadi. Kami tidak menjadikan itu novum. Yang kami jadikan novum adalah apa? Handphonenya yang kami baru ekstrak, handphone dari Widi. Ya,
dan itu versinya lebih lengkap karena yang dihadirkan, yang dilampirkan belum dihadirkan di persidangan 2016 lalu, ekstraksi handphone Vina itu ada kata-kata yang dihilangkan. Itu penting buat kita ya, dimana Vina di dalam ekstraksi versi Widi ya ada kata-kata mengajak kumpul dan untuk mengajak minum. Nah, ini kita sudah konfirmasi di dalam persidangan PK kepada Widi, apa maksudnya itu sudah dijelaskan, nggak perlu saya ulang gitu. Bang, respon dari keluarga mungkin seperti apa? Kan kemarin kalau saya nggak salah saya melihat potongan-potongan video para keluarga juga dari teman-teman 7 terpidana berkumpul di Mahkamah Agung kalau saya nggak salah ya. Di Cirebon. Oke, berkumpul bersama untuk menantikan hasil putusan MA. Mungkin seperti apa, Bang? Ya, respon keluarga ini ada Ibu Aminah ya. Ini silakan. Responnya sedih, kecewa. Kenapa mereka anak tidak dikabulkan? Sedangkan fakta udah jelas. Di PK kemarin semua saksi-saksi ada semua. Tapi kenapa mereka ditolak? Mungkin Ibu keluarga dari siapa, Bu? Makanya Supriyanto. Bu, mungkin ada nggak sih yang disampaikan oleh keluarga gitu terkait hasil putusan MA ini seperti apa? Ya, saya meminta tolong kepada Bapak Presiden Prabowo yang baik, yang mengayomi rakyatnya, bantu kami, berikan keadilan untuk anak-anak kami, karena mereka tidak bersalah, Pak. Mereka hanya korban, Pak. Mereka bukan geng motor dan hanya kuli bangunan. Bantu kami, Bapak Presiden Prabowo. Ya, Bang Jutek, kan kabarnya juga novum yang diajukan oleh Bang Jutek itu adalah novum yang lama gitu, Bang. Ya, kita belum baca, belum dapatkan salinannya ya. Dan akan menyiapkan novum yang baru. Oh iya, pasti kita akan siapkan. Ya, ada strategi yang kami nggak ngungkap lah sekarang lah ya. Yang jelas kok pasti masih banyak langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan ya. Jadi dari 3 peristiwa, 3 cerita yang kalau kita hubungkan itu kan sangat bersesuaian, merunut, nyambung kan itu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa ini pernyataan Vina dan Mega ini bohong atau apapun itu, bahwa yang sebenarnya adalah almarhumah ulangi, pernyataan Widi dan Mega ini bohong misalnya. Bahwa yang sebenarnya adalah Vina ini diperkosa, justru orang-orang yang mengembuskan informasi seperti itu, itulah yang layak dipertanyakan. Sumbernya dari mana? Betul. Ya, kalau saya kenapa meyakini benar dengan apa yang disampaikan oleh Widi dan Mega, karena selain mereka bercerita tentang itu, tentang kondisi Vina, juga mereka menyampaikan tentang komunikasi yang terjalin antara Widi, Mega, dan Vina sebelum beberapa saat meninggal. Dan itu dibuktikan dengan ini nih, Koko ini. Ini hasil ekstraksi nih. Ya ini nih. Ini hasil ekstraksi. Kalau ada orang nanya, bahkan dulu, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengacara bilang, itu bukan polisi yang mengekstraksi. Terus cerita itu dari mana bisa mereka membuat kesimpulan atau dia membuat kesimpulan bahwa bukan yang mengekstraksi itu bukan polisi. Emang siapa yang berwenang mengekstraksi HP yang kondisinya dijadikan barang bukti? Apa bisa orang minjam kepada pihak kepolisian, bukan orang yang berwenang juga, bukan orang pejabat yang berwenang juga, minjam HP itu yang dijadikan barang bukti? Kan saya pikir juga polisi tidak akan digabah ya. Nah, kewenangan polisi untuk mengutak-atik HP yang dijadikan barang bukti, dia dilindungi undang-undang. Jadi, apapun yang polisi lakukan terhadap HP yang dijadikan barang bukti, salah satu diantaranya adalah melakukan ekstraksi, ini buktinya. Jelas. Fakta ini tidak bisa terbantahkan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi. Jadi maksud saya, kenapa saya menyampaikan sekilas ini untuk meyakinkan kepada para netizen, kepada masyarakat, kepada publik seluruh Indonesia bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami itu, yaitu Widi dan Mega, memang sangat patut untuk dipercayai dan sangat patut untuk dijadikan dasar pembuktian bahwa 2016 sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan.
Ya, kecelakaan itu saya tidak bisa menspesifikasikan ya, apakah kecelakaan tunggal atau mungkin kecelakaan karena pihak lain ya. Yang jelas waktu itu terjadi kecelakaan. Nah, kalau kita lihat kondisinya bahwa motornya katakanlah tidak ringsek dan ya berarti kan kecelakaan tunggal kalau begitu ya. Karena kalau jebret aduh begini kan mesti ringsek dong. Ada tuh pengacara tuh kok bilang dulu, mana kecelakaan motornya aja nggak rusak. Memang kecelakaan tunggal motor harus ringsek kan? Tidak dong kan itu. Terus masa kecelakaan tunggal orangnya bisa meninggal lah, motor selip bluk, orangnya nabrak batu, nabrak pembatas jalan, nabrak tiang besi, masa nggak meninggal. Dan ini ada yang lucu lagi nih Pak Mokhtar, bahwa saat itu kan kita berbicara tentang ada nggak sih SMS dan sebagainya harus dibuka nih foto. Ternyata di 2016 itu pada saat BAP itu ada muncul namanya Kajol. Kajol itu kan muncul ketika Widi 2004 kan, artinya handphone kan sudah dibuka berarti. Betul. Ini yang jadi polemik saat ini. Nah, gini. Pak Mokhtar. Jadi gini, saya berulang kali nanya ke Widi. Karena memang kebetulan yang diekstraksi ini kan HP Widi ya. HP Widi yang diekstraksi. Saya berulang kali nanya ke dia, Wid, gajol itu apa? Bukan kajol, gajol. Gajol ya. Gajol itu apa sih? Gajol itu sebutan buat mantan saya. Nama ya. Jadi ya yang saya bilang itu mungkin contoh lah gini lah. Hadi kan disebutnya apa tuh di aliasnya tuh? Ada kan? Ucil. Rivaldi dipanggil Ucil kan itu. Terus Eka Jaya atau siapa itu dipanggil Tiwo lah, model begitulah. Nah, ini juga gajol ini ya sebutan nama untuk keren lah, nama gaul untuk mantannya Widi. Saya berulang kali begitu. Nah, kalau kita misalkan lah ini bahasa gajol itu atau pengertian gajol itu hanya dibuat-buat oleh Widi atau mungkin oleh saya. Ini kan kalau kita sesuaikan dengan percakapan antara Vina dengan Widi, ya ini kan kata-kata yang lengkapnya begini nih. Kan Vina itu kan mengirim SMS ke Widi. Nah, bahasanya itu di sini, mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita, kata Vina. Ya kan, ini kenapa dibilang atau kenapa kita yakin ini kata Vina? Pertama yang diekstraksi itu adalah HP Vina. Itu tahun berapa? 2016. Oh, sudah berarti? Udah 2016 ini. Nih, 2016 kok nih. Berarti 2016 itu semuanya udah dibuka berarti? Sudah, ini nih coba nih. Saya lihat ya. Extraction starts date time 25/11/2016. Kan 2016 tuh. Ya. Nah, jamnya 16:26:20. Jam 16:26:20 detik. Ini hasilnya 2016 ini sudah ada. Berarti 2016 ini sudah ada. Semua berarti, Pak. Sudah ada. Cuman yang bikin kita bingung kenapa ini tidak muncul di 2016. Itu pertanyaan. Ternyata keterangan daripada Pak Edwin Partogi, timnya Farhad Abbas, ini tuh sebenarnya sudah ada di berkas. Ini cuman entah kenapa ini kok ada di paling bawah gitu loh, tidak dibuka. Mungkin tahun 2016 ini nggak dianggap penting kayaknya. Padahal ini justru penting. Justru ini kunci pembukanya.